Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, tinggal di desa Pantai Mekar Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat memang jadi berkah tersendiri, terutama bagi Ibu Monah. Hampir setiap hari, perempuan berusia 65 tahun ini pergi ke sawah untuk mencari tanaman umbut dan ubi tike. Umbut dan ubi tike adalah tanaman liar yang bisa diolah jadi makanan khas daerah Muara Gembong. Saya di sehari-hari saya nyari ubi tike, bikin bakwan. Kadang jual tike 1 liter 8.000. Ya dapat umbutnya kalau lagi banyak saya bungkusin, masih dapat 10 bungkus, Bu. Terus batangnya saya jual. Ya batangnya saya bikin sayur. Untuk bisa dapat umbi berbentuk hitam kecil ini ternyata cukup sulit. Ibu harus berjalan kaki sejauh hampir 1 kilometer ke lokasi. Kadang saat musim hujan seperti ini, akses jalan ke lokasi sering banjir dan terendam air. Alhasil, ibu harus sangat hati-hati melintasi jalan persawahan yang penuh lumpur. Walaupun kadang ibu kerap jatuh ke dalam air, namun tekadnya tak pernah surut. Karena dari umbut dan umbi tike yang dicari, ada sebutir keberkahan bagi keluarganya di rumah. Saya kalau musim hujan, airnya banjir, saya nggak bisa nyari tike. Tikenya tenggelam. Tapi kan waktu air banjir itu, Bu, susah, gogonya kan dalam sampai sepinggang. Ibu biasanya mencari umbi di area sawah yang sudah tidak terpakai lagi. Di sawah terbengkalai ini tumbuh banyak umbut, begitu warga sekitar menyebutnya. Di bagian akar umbut ada umbinya. Umbi tike inilah yang diambil ibu untuk dijual mentah atau diolah menjadi bakwan. Lah susah, Bu, soalnya nyari tike itu kan airnya dalam. Terus saya siakin, digogoin. Ya kalau yang banyak tikenya ya saya cepet banyak. Kalau yang tikenya jarang ya saya lama dapatnya. Ibu hanya mencabut umbi yang ukurannya besar saja, sedangkan yang kecil dibiarkan agar bisa diambil lain waktu ketika umbinya sudah besar. Saya kalau nyari tike harus yang besar. Terlalu kecil, usah dikupasnya. Selain umbi tike, ibu juga ambil batangnya. Batang umbut ini juga bisa dimasak menjadi sayur. Walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, namun tak membuat ibu menjadi bermalas-malasan. Ibu Monah tetap semangat memetik umbut dan umbi tike. Ibu berharap hari ini bisa mendapatkan hasil yang banyak. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan mengajarkan kita bagaimana bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, akal manusia yang terbatas pasti akan bertanya-tanya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa? Kita tidak boleh makan, minum, harus lapar dan haus selama belasan jam, ya. Tetapi kemudian dengan penelitian-penelitian manusia mengetahui banyak manfaat puasa. Bahkan banyak terapi kesehatan hari ini dengan berpuasa. Secara fisik tentu saja organ-organ pencernaan seperti usus dan lambung mengalami sistem recovery yang paling baik selama mereka berpuasa. Jadi setelah berhari-hari dalam setahun dia tidak pernah beristirahat, dengan berpuasa justru beristirahat dan fungsinya menjadi lebih prima lagi. Secara jiwa ternyata lebih ajaib lagi. Apa itu? Seseorang yang berpuasa akan mengalami kesejahteraan emosi. Jadi sebenarnya Ramadan ini adalah pendidikan yang paling tepat ketika kita melihat ujian-ujian yang Allah berikan dalam hidup untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Pentingnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, batang umbut yang diperoleh Ibu Monah siap untuk diolah dijadikan sayur. Pertama, semua batang dibersihkan dan dibelah. Lantas, tumis bumbu sampai harum. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan batang umbut dan tumis sampai matang.
Biasanya sayur umbut ini tidak dijual. Sayur ini hanya akan dimakan sendiri saat buka puasa nanti. Selanjutnya, ibu membuat bakwan umbi tike. Sebelum diolah, umbi tike ini harus dibersihkan dulu. Akar-akarnya yang panjang harus dipotong satu persatu agar umbinya bersih saat diolah nanti. Akar-akarnya kan kita bersihin tuh. Kan kalau akarnya itu kan terlalu panjang. Jadi kita bersihin, kita cuci dulu. Setelah bersih, umbi tike lantas ditumbuk sampai halus. Setelah halus, umbi tike siap diolah bersama bumbu-bumbunya. Bumbu bakwan terbuat dari bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai merah, garam, dan lain sebagainya. Setelah bumbu halus, lantas dicampur dengan umbi tike dan tepung terigu. Tambahkan sedikit air dan aduk sampai tercampur rata. Adonan bakwan lalu digoreng satu persatu di dalam minyak mendidih. Kalau saya nyari tike, saya bikin bakwan. Kalau orang-orang pada buat bikin emping. Setelah matang dan berwarna kecoklatan, bakwan umbi tike ini pun siap untuk dijual sebagai menu takjil. Selain menjual bakwan, ibu juga menjual urap ketan. Proses membuat urap ketan cukup mudah. Pertama-tama, ketan direbus dengan air matang. Setelah setengah matang, ketan lalu dipindahkan dan dikukus sampai menjadi benar-benar empuk dan pulen. Ketan lantas dicetak memakai piring kecil dan diberi taburan parutan kelapa yang sudah diberi garam agar rasanya menjadi lebih gurih. Setelah semua bahan dagangan siap, ibu pun bergegas untuk berjualan keliling kampung. Satu bakwan dijual seharga Rp1.000, sedangkan urap ketan dijual seharga Rp2.000. Gorengan nih. Katip, beli gorengan Katip. Bulan Ramadan memang menjadi bulan penuh berkah buat Ibu Monah. Dagangannya laris dan disukai oleh para pembeli. Walaupun hampir setiap hari dagangan Ibu laris terjual, tapi selalu saja ada ujian dalam hidup seperti kejadian ini. Ada bala-bala. Pernah suatu ketika saat Ibu berjualan, ada pembeli yang menghina rasa makanan yang Ibu jual. Pembeli itu bahkan meragukan kemampuan Ibu memasak. Lebih parahnya lagi, dagangan yang sudah dia makan dan ambil tidak dibayar. Ketan aja gak enak. Gak enak ya Bu. Ya udah nggak enak Bu. Gimana sih orang dagang begitu? Ya udah biarin, nggak usah bayar Bu. Kalau nggak enak. Ya. Ya udah cobain Bu. Kalau bisa nggak enak semua. Bala juga nggak enak. Nggak enak. Adem. Maafin ya Bu ya. Ada bumbunya bala-bala itu. Ya. Udah nggak mau bayar? Nggak bayar tuh Bu ya. Ya udah nggak mau bayar mah. Iya. Ya udah. Ya udah. Bagianin Ibu nggak mau bayar. Walaupun sempat merasa sedih, tapi Ibu tak putus asa. Cemooh dianggapnya sebagai ujian kesabaran di bulan Ramadan, seperti dalam ayat Al-Quran berikut ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibu tak hanya memanfaatkan bulan Ramadan untuk jualan dan mencari rezeki semata. Di bulan penuh rahmat ini, ibu juga berniat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Hampir setiap hari, Ibu Monah menyisihkan dagangannya untuk dibagikan sebagai menu takjil bagi warga sekitar. Masya Allah. Kali ini, Ibu membungkus sayur umbut dan beberapa buah bakwan. Ibu membagikan takjil ini kepada orang yang melintas di jalanan. Saya bulan puasa Bu, saya separuh saya jual, makanan saya separuh saya bagi-bagi orang jalanan daripada saya kagak punya uang buat ngasih orang bulan Ramadan, bulan puasa.
Ya terpaksa makanan saya bagi-bagi buat orang jalan-jalanan dah, saya bagi, saya kan nggak punya uang. Walaupun terlihat repot, tapi ibu bahagia. Baginya, Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah bagi umat muslim. Saya nyari keberkahannya aja sebulan puasa ini. Sahabat Hikmah, Ibu Monah tinggal bersama Pak Buluk suaminya. Ketiga anak mereka sudah pergi merantau jauh keluar kota. Di bulan suci ini, ibu hanya bisa menikmati buka puasa bersama bapak saja. Walaupun menu berbuka puasanya sangat sederhana, hanya menggunakan sayur umbut dan bakwan tike yang diolahnya sendiri, tapi bagi ibu dan bapak, hal ini tak menjadi masalah. Sahabat Hikmah, walaupun usia bapak sudah mencapai 75 tahun dan pendengarannya serta penglihatannya sudah banyak berkurang, tapi bapak masih rajin bekerja. Iya, mata saya nggak jelas, Bu, nggak danta. Lihat orang, ya kenal nama. Rupanya nggak kelihatan, nggak danta dah. Karena daya penglihatannya sudah tak lagi jelas, bapak sering tersandung saat berjalan. Iya, istri saya lagi duduk di dalam rumah, saya jeblok. Alhasil, karena berbahaya, maka bapak sering pakai tongkat saat jalan di jalan raya. Tongkat ini berguna untuk meraba jalanan agar bapak tidak menabrak benda atau orang di sekitarnya. Kalau nggak pakai tongkat saya nggak kelihatan dari perjauhan gitu. Sehari-hari, bapak bekerja sebagai pembuat atap ilalang. Bila sedang ada pesanan, bapak akan pergi untuk memotong ilalang yang banyak tumbuh liar di ladang yang terbengkalai. Ilalang harus dianyam dalam keadaan kering, maka setelah dipotong, ilalang lalu dijemur. Proses penjemuran sendiri membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari saat musim kemarau dan tak ada hujan. Ilalang yang sudah kering lantas dianyam menggunakan bantuan bilah bambu dan tali. Satu persatu bapak menganyam ilalang dengan penuh kesabaran. Satu buah atap ilalang dijualnya seharga Rp3.000 saja. Sahabat Hikmah, suka dan duka pasti selalu ada dalam setiap pekerjaan, termasuk saat menjual atap ilalang. Beberapa kali bapak harus rela dan ikhlas karena atap ilalang yang dibuatnya jadi rusak karena tak kunjung diambil oleh si pembeli. Ironisnya, bapak sudah terlanjur membuatnya dalam jumlah banyak, sedangkan si pembeli belum membayarnya sama sekali. Pernah suatu kali bapak mendatangi rumah si pembeli untuk menagih pembayaran. Tapi bukannya meminta maaf karena belum membayar dan mengambil atap ilalang, si pembeli justru seenaknya membatalkan pesanan atap yang sudah dibuat bapak. Astagfirullah. Nggak punya duit, Pak. Sayanya bayarnya. Bagadulan dulu sih, jadi berat ya balik juga. Udah, belum itu. Iya. Saya nggak bawa duit. Maafin aja deh, Pak ya. Ya biarin saya dijahatin orang, yang mungkin saya nggak mau jahat, ntar kebaliknya ke dia. Saya ikhlas. Sahabat Hikmah, tentunya kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan menzolimi orang lain. Apa yang dilakukan oleh pembeli sangat ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat berikut. Sesungguhnya, kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 42. Sahabat Hikmah, mengandalkan rupiah dari berjualan atap ilalang tentunya tidak mungkin, karena pesanan atap ilalang tak selalu ada. Biasanya saat sedang tidak ada pesanan atap ilalang, bapak akan keliling kampung untuk mencari rongsokan. Bapak memulung sampah plastik berupa botol-botol plastik dengan berjalan kaki. Nantinya, sampah plastik ini akan dijual ke pengepul dengan harga Rp2.000 per kilonya. Korek-korek di sampah guys, saya nggak malu, nggak ada, biarin. Yang penting halal, dimakannya ikhlas daripada bohongin orang. Bapak tak menghiraukan rasa lapar dan haus yang dirasakannya walau sedang puasa. Bagi bapak,
bekerja keras secara halal di saat puasa menjadi sebuah kenikmatan yang pasti berbuah pahala. Sahabat hikmah, di usia senjanya, Ibu Monah dan Bapak Buluk tak mau berpangku tangan mengharapkan bantuan dari anak-anaknya. Bagi mereka, bekerja adalah sebuah ibadah, sama halnya seperti ibadah sholat. Saya nggak pernah minta duit sama anak. Kenapa Pak? Malu. Tuh, malu sayanya. Lah, kunyu-kunyu minta duit sama anak mantu. Malu. Masih mending saya mungutin sampah. Di bulan Ramadan ini mereka hanya berharap agar selalu diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa terus bekerja dan mencari nafkah. Mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya raya, tapi hanya agar bisa makan di hari ini dan hari esok saja. Sahabat hikmah, di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, ada satu ayat yang terselip tentang doa. Ada isyarat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bulan puasa adalah bulan yang paling baik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka ketahuilah aku itu dekat. Ayat ini saja sudah menghibur luar biasa bahwa siapa zat yang dekat dengan kita itu. Yang dekat dengan kita itu adalah Allah yang memiliki kasih sayang tidak terbatas. Allah yang memiliki kekayaan seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengontrol segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan sesuai dengan hikmah-hikmah kebijakannya. Itulah yang mengurus kehidupan kita. Jadi, kalau ada sesuatu yang masih ditahan dalam hidup kita atau ditunda belum diberikan kepada kita, pasti ada kebaikan yang luar biasa yang Allah inginkan untuk masa depan kita. Cara kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat kita menjadi bersemangat terus meminta takdir-takdir terbaik dalam kehidupan kita. Berdoa bukan hanya tentang kapan dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita mengusahakan secara ofensif, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan doa-doa kita itu. Kita bekerja secara maksimal karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.